semuanya, kenalin aku Fitria dan di sini aku mau sedikit berbagi tutorial kepada teman-teman semua gimana sih cara kita buat terapi dari perhitungan volume. Di sini aku mau coba kasih contoh untuk perhitungan volume di 5 pekerjaan yang dimana ini pekerjaannya itu pekerjaan sederhana aja. Jadi bisa diikutin. Oke, yang pertama ini kita siapin DD atau detail engineering design-nya. Jadi di sini aku mau menghitung volume dari pembangunan redesign Kelurahan Bululor yang ada di Kota Semarang. Untuk DD-nya seperti ini, untuk bangunannya kurang lebih seperti ini. Oke, langkah yang pertama yang akan kita lakukan itu, kita cari tahu dulu buat luas lahannya itu berapa, lebar dan panjang bangunannya itu berapa. Nah, untuk template pengerjaannya itu seperti ini ya teman-teman. Nih, yang pertama kita bikin backup perhitungan volumenya dulu. Oke, yang pertama di sini aku mau bikin, ini langsung aja dikasih ini, sketsanya itu nanti diisi sama gambarnya. Jadi gambar ini nanti kita capture, terus ditaruh di sebelah sini. Gunanya untuk apa? Untuk mempermudah dalam hitungan. Oke, yang pertama di sini aku mau menghitung pembersihan lahan. Yaitu yang pertama ada pekerjaan persiapan. Di pekerjaan persiapan ini nantinya akan terbagi lagi teman-teman. Yaitu yang pertama adalah pembersihan lahan. Pembersihan biar mempermudah dan ngasih tanda aja itu kita kasih warna dulu. Nah, di sini di pembersihan lahan itu satuannya itu meter persegi. Nah, untuk ngitung pembersihan lahan itu, hitung volume itu seperti apa, itu tinggal kita kalikan panjang kali lebar dari si lahan tersebut. Jadi, coba kita lihat di DED-nya. Oke, untuk lebar bangunannya itu di sini 25,2 meter, dan untuk panjang bangunannya itu ada di 30,9 meter. Nih, jadi 30,9 itu dari sini sampai di sininya. Jadi ini gini ya teman-teman. Itu bisa kita tulis di sini untuk panjangnya tadi adalah 30,9, lebarnya 25,2. Sini bisa kita kali langsung panjang dikali lebarnya. Nah, ketemu lebar 778,68 meter persegi. Untuk selanjutnya, untuk pekerjaan persiapan selanjutnya itu, kita ada pekerjaan pemasangan pool plank. Ini pasti itu tuh buat penanda titik di mana proyek bangunan itu akan dibangun ya teman-teman. Jadi di setiap sudutnya. Ini satuannya juga sama, itu meter. Nah, untuk panjang dan lebarnya blueprint itu gimana? Gini, kalau blueprint itu kan penanda bangunan itu dibangun. Nah, jadi berarti itu ukurannya sesuai dengan ukuran asli bangunan itu yang akan dibangun. Nah, bangunan ini ukurannya adalah 18 meter dikali 18 meter. Berarti yang otomatis ukuran dari panjang bangunannya itu 18 meter, lebarnya 18 meter. Itu bisa kita tulis di sini 18, di sini 18. Sama aja, ini langsung kita kali aja. Sama dengan ini dikali lebar. Dapat yaitu 324 meter. Untuk pekerjaan selanjutnya, yaitu ini di step kedua, itu tuh kita ada pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah. Nah, pekerjaan tanah itu meliputi apa aja? Yang pertama, jelas pekerjaan galian tanah untuk pondasi. Pekerjaan galian pondasi gitu aja ya kita nulisnya. Ini sebenarnya nulisnya senyamannya kita aja. Terus untuk nulis rumusnya ini juga sepahamnya kita aja ya teman-teman. Ini satuannya kalau galian pondasi itu meter kubik. Oke, untuk rumusnya kita cari volume galian pondasi itu panjang dikali lebar pondasi dikali tinggi pondasi dikali jumlah pondasinya. Jadi JP itu jumlah pondasi. Oke. Nah, di sini itu di bangunan ini ada dua jenis pondasi yang dipakai teman-teman, pondasi footplat dan pondasi batu kali. Tapi di sini kita coba hitung yang pondasi footplat. Oke. Kita cari terlebih dahulu untuk detail pondasi buat mengetahui panjang dan lebar dari pondasi footplat ini. Ini untuk panjang pondasinya itu 1,2, untuk lebarnya itu juga sama 1,2 karena bentuknya adalah persegi, dan untuk tingginya itu dari sini dan sini itu totalnya 1,9 meter. Nah, tadi kan panjang kali lebar, di sini kan hitung volumenya rumusnya panjang kali lebar kali tinggi sekali jumlah pondasinya. Terus buat cara kita tahu jumlah pondasinya itu berapa, kita lihat di denah pondasinya. Ini gambar denah pondasinya itu kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5 kali 2, 10, 3 sisi kanan dan 3 sisi kiri, berarti totalnya ada 16 pondasi. Oke, jadi kita tulis di sini panjangnya itu 1,2, lebarnya 1,2, tingginya 1,9, dan jumlah pondasinya itu ada 16. Terus untuk menghitung volumenya sama, langsung kita kali aja, panjang dikali lebarnya, dikali tingginya, dan dikali jumlah pondasinya.
Oke, ketemu 43,77 meter kubik. Ini untuk angka di belakang komanya itu kita samain aja ya. Nah, untuk pekerjaan selanjutnya kita lihat di detail gambar pondasinya ya teman-teman. Yang pertama adalah lantai kerja, berarti kita bikin pekerjaan lantai kerja. Kita tulis di sini di 2.2 itu adalah pekerjaan lantai kerja. Di sini otomatis lantai kerja pondasi ya. Kita lengkapi lagi. Satuannya dari lantai kerja itu sama meter kubik. Untuk rumus cari lantai kerjanya itu sama juga, yaitu panjang kali lebar kali tinggi kali jumlah pondasinya. Tingginya itu 0,1. Nih, ini panjangnya itu 1,2 sama, lebarnya 1,2, tingginya itu 0,1 dan jumlahnya itu 16. Ini sama, kita kali juga. Ini dikali ini dikali ini dikali jumlah pondasi. Totalnya ada 2,3 meter kubik. Nah, untuk pekerjaan selanjutnya setelah pembuatan lantai kerja itu adalah pekerjaan pasir uruk. Ini kita ambil contoh aja ya teman-teman. Pasir uruk, berarti di sini ditulis pekerjaan pasir uruk. Satuannya sama, meter kubik. Panjangnya itu juga sama, panjang pondasinya berapa, lebar pondasinya berapa, tingginya mungkin yang berbeda, 1,2, 2. Nah, tingginya tuh kita bisa lihat di sini tuh 0,05. Kita 0,5. Jumlah pondasinya juga sama, yaitu sebanyak 16. Oke, terus untuk ini kita kali aja. Kali ini, kali tingginya, kali jumlah pondasinya. Oke, ketemu di 1,15 meter kubik. Nah, selanjutnya kita bikin daftar setelah kita menghitung volume. Langkah selanjutnya kita bikin daftar upah bahan dan alat. Kira-kira upah dari pekerjanya itu kita butuh berapa, bahannya kita butuh apa aja, alatnya itu kita butuh apa aja. Kita bisa di sheet ini diubah. Oke, kita tulis dulu, kita kelompokkan dulu, berarti yang A itu upah, nanti yang B itu bahan. Upah yang pertama kita butuh kira-kira apa nih dari volume ini? Dari volume yang pembersihan lahan itu kita butuh pekerja, kita butuh vendor, kita butuh tukang batu untuk pekerjaan lantai kerja, kita butuh tukang kayu untuk pekerjaan rupeng. Kalau ada tukang berarti otomatis kita butuh kepala. Untuk sementara itu aja untuk item pekerjaannya nanti, lain itu bisa nanti ditambahkan waktu kita nyusun AHSP-nya, analisa harga satuan pekerjaannya. Nah, ini kita golongkan B, jadi ini masih sementara aja bahan. Bahannya kita kira-kira kita butuh apa aja sih untuk pekerjaan tadi, kayak untuk bahan, mungkin untuk dopleng ya, kita butuh kayu balok untuk dopleng, terus untuk kita butuh kayu perancang mungkin. Jadi ini belum tentu fix kita pakai, jadi ini masih kurang lebihnya. Terus otomatis kita butuh paku, kita butuh semen, kita butuh air, kita butuh pasir juga. Nah, kita butuh batu pecah, kita butuh pasir putih karena tadi ada bukan ya. Nah, sebenarnya kita untuk buat item pekerjaan, satuannya, harga satuan, dan kodenya itu kita mengacu pada peraturan wali kota atau PUPR. Yang di sini kan bangunan Kelurahan Bulelo ini kan dibangun di Kota Semarang, yang otomatis kita pakai peraturan wilayah di Kota Semarang. Ini contoh perwalnya bisa dicari di internet, itu banyak. Ini peraturan wali kota provinsi tahun 2024. Ini di sini ada sama sekalian item pekerjaannya itu apa aja itu ada. Nah, kayak ini. Oke, kita masukin kayak contoh pekerja itu harga satuannya adalah 129.750 dengan satuannya OH. Untuk tenaga itu satuannya OH semua ya. Ini biar kita mudah nih, kita split aja layarnya. Oke, untuk yang pertama ini OH. Ini biar cepat kita drag aja karena sudah pasti semua item pekerja itu OH. Terus untuk yang pertama ada pekerja tadi berapa harganya 129.750. Nah, kita tulis di sini 129.750. Oke, untuk selanjutnya kita butuh mandor. Mandor kira-kira berapa ini di sini? 155.000. Nah, di sini ini kita masukinnya secara manual ya, teman-teman. Terus kita butuh tukang batu. Tukang batu ada di 155.000. Tukang kayu sama juga. Terus kepala tukang kita di harga 165.000. Oke. Untuk selanjutnya kita butuh kayu balok. Kayu balok untuk topeng. Nah, itu di bahan di sini. Ini ada pengelompokannya juga, material tanah dan batuan, terus desain material kayu, dan lain-lain. Nih, kayu balok untuk topeng, pagar, dan kantor sementara itu satuannya adalah meter kubik, harganya 2.450. Langsung kita tulis di sini aja, meter kubik, harganya 2.450.000. Oke, untuk selanjutnya kita butuh kayu perancah. Sini kita coba cari kayu perancah itu satuannya ada meter kubik, totalnya
3.550.000 meter kubik, 3.550.000. Oke, selanjutnya kita butuh paku. Nah, sini kita coba cari satu-satu, ini carinya manual atau boleh kita pakai search itu bisa. Paku itu satuannya kilogram, habisnya 20.080. Oke, kilogram 20.80, 20.80.000. Selanjutnya itu ada Portland cement. Kita cari Portland cement kira-kira butuh berapa ya. Nih, untuk Portland cement itu per kilonya harganya 1.400. Di sini satuannya kilo 1.400. Untuk air itu satuannya liter, ada di harga 200. Ya. Nah, pasir muntilan, kita naik lagi berarti dia ada di material awal. Pasir muntilan itu 110.000, satuannya meter kubik 110. Nah, untuk batu pecah, batu pecahnya di sini batu pecah setengah, itu meter kubik 360.000. Meter kubik 360.000. Dan kita butuh pasir urut. Pasir urut itu di harga 114.300. Kubik 114.300. Untuk kodenya, ini kita bisa ngikutin kode yang di sini atau mau bikin kode sendiri tuh nggak apa-apa, karena di sini aku mau bikin kode sendiri. Tuh, lupa kode ini tujuannya untuk mempermudah aja sih nanti di next pekerjaan selanjutnya. Oke, nah, kita bisa kasih nomor. Oke, setelah itu kita bikin tabelnya. Nah, bikin tabel dulu, kita tabelin. Oke, untuk selanjutnya kita bikin analisis harga satuan pekerjaan. Nah, untuk analisis harga satuan pekerjaan ini, untuk acuannya itu sama, kita lihat dari peraturan wali kota. Di sini udah diatur untuk mengenai kodenya, terus koefisiennya berapa. Karena ini ada di kota Semarang, jadi kita pakainya peraturan wali kota di kota Semarang. Oke, untuk kodenya itu aku nyesuaiin yang di sini. Jadi ini ada kode pekerjaan 1.1 itu pembersihan lahan, 1.2 pemecahan plank, 21 sampai 2.3. Oke, sekarang yang pertama kita bikin pekerjaan pembersihan lahan. Pekerjaan pembersihan lahan di sini itu udah ada kodenya ini di sini 1.1, kita namakan pembersihan lahan. Nah, selanjutnya kita cari di AHSP peraturan wali kota. Nah, nih pembersihan 1 meter persegi lapangan dan perataan. Itu yang dibutuhkan itu hanya pekerja dan mandor, koefisien 0,1 dan 0,05. Nah, untuk pekerjaannya nih, terus untuk pekerjanya kita tulis aja pekerja dan mandor. Nah, terus untuk kode satuan dan lain-lain itu kita biar cepat itu kita pakai rumus VLOOKUP teman-teman. Jadi kalau misal kita nggak pakai VLOOKUP itu kan kita harus masukin satu-satu. Nah, gunanya pakai VLOOKUP ini biar kita nggak masukin satu-satu dan buat minimalisir kesalahan selisih gitu. Nah, untuk kode yang pertama itu ada di ini. Kita disama dengan VLOOKUP, klik 2 kali, terus kita select ini C16. Nah, terus buat selanjutnya karena di sini apa namanya? Sistem di laptop aku itu pakainya titik koma, itu nanti bisa disesuaikan laptop teman-teman masing-masing. Pakai titik koma, terus kita ambil diubah, kita drag dari C sampai H, ini kita sesuaikan sampai H. Nah, tadi kan kita mau cari kode. Kode itu berarti ada di kolom nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis di sini angka 5 dan is false. Nah, otomatis sudah langsung U. Terus jangan lupa ininya dikunci. Kenapa dikunci? Karena kalau waktu kita ngedrag biar tidak ikut di atasnya. Oke, konsepnya sama, di satuan itu juga sama, kita manggilnya dari diubah juga, yaitu sama dengan VLOOKUP, klik 2 kali, bekerja, titik 2, diubah, C sampai H, ini kita bisa diedit, C sampai H. Nah, untuk satuan berarti dia ada di kolom nomor 1, 2, 3. Kita tulis 3. Oke, jangan lupa untuk dikunci juga, tujuannya biar nanti kalau di drag dia tetap ikut. Nah, untuk koefisiennya ini kita nyesuaiin dengan di peraturan wali. Jadi di sini ada 0,1 dan 0,05. Kita tulis aja 0,1, 0,05. Nah, untuk harga satuan itu juga sama. Kita manggilnya dari VLOOKUP-nya itu dari diubah. Biar cepat ini kita copy aja. Nah, kita sesuaikan C sampai K itu di nomor harga satuan itu di nomor 4. Nah, ini harga satuan kan dari huruf C sampai huruf H, harga satuan itu di nomor 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, jangan lupa ini diganti formatnya tuh jadi format. Oke.
Terus jangan lupa ini apa namanya, dikunci, terus baru kita drag ke bawah. Nah, udah selesai, terus untuk jumlah harga itu, harga satuan dikali koefisiennya berapa, terus kita total. Nah, berhubung di sini bahan dan alatnya kita nggak pakai, berarti dikosongin aja. Terus ini untuk overhead dan profitnya itu dibikin nol aja, jadinya dia nggak ada, jadi total harganya Rp20.725.000. Itu untuk pekerjaan pembersihan lahan. Nah, untuk pekerjaan yang selanjutnya, yaitu pekerjaan pemasangan topeng, galian pondasi, lantai kerja pondasi, pasir uruk, itu konsepnya sama. Jadi ini kita copy aja, kopinya harus dari sini ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada kodenya teman-teman. Nah, ini naruhnya nanti di sheet selanjutnya. Oke. Sini pekerjaan selanjutnya adalah pekerjaan pemasangan topeng. 1.2. Nah, untuk pekerjaan pemasangan topeng ini, pemasangan topeng. Kita cari di AHSP Tual. Nah, yang dibutuhkan tuh ada nih, ada pekerja, tukang kayu, kepala tukang, dan bahannya juga ada yang lain. Nah, itu kita masukin satu-satu ke sini. Ini kita blok dulu. Start, start juga. Nah, di sini kita tulis pekerja, tukang kayu, kepala tukang, mandor. Nah, itu juga kita tambahkan seat karena ini bahannya cukup banyak, kurang lebih ada 3 sel. Nah, oke. Bahan yang pertama ada kayu balok, paku, dan kayu panjang. Nah, untuk penamaan item di sini itu tuh harus sama dengan yang di sini teman-teman. Kenapa gitu? Karena kalau misal penamaannya sama atau beda di titik koma, itu tuh akan ngaruhnya di mana kita nggak bisa manggilnya. Tuh, ini coba kita drag karena kan tadi udah. Nah, ini juga kita drag ke atas. Ini kita drag ke atas satuan UH-nya. Nah, ini tujuannya tuh untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Nah, untuk koefisiennya kita sesuaikan di sini. Koefisiennya 0,1, 0,1 juga. Di sini ada 0,01 dan 0,005. Nah, ini biar sama, kita samain angka di belakang komanya. Nah, untuk harga satuannya sama. Ini kita drag langsung aja karena tadi udah pakai rumus, karena tadi udah di copy jadi bisa. Nah, terus diperhatikan lagi teman-teman ini zoomnya. Nah, ini zoomnya baru sampai sini, sedangkan ini harus sampai sini. Itu harus lebih teliti lagi. Nah, untuk kayu balok, konsepnya sama, ini kita tinggal copy aja. Nah, kita drag ke bawah. Nah, ini nggak bisa kebaca nih, berarti ada yang salah di sini. Karena ini tulisannya kayu perancah. Nah, ini juga ini harus sama, biar sama, copy aja. Nah, oke. Selanjutnya satuannya juga sama, pakai rumus yang sama. Ini biar cepat kita copy aja. Satuannya kita bisa lihat di sini 0,012, 0,012, 0,02, 0,007. Oke. Harga satuan juga sama, kita pakai rumus VLOOKUP. Nah, ini juga sama. Ini diperhatikan sum itu totalnya, jadi sum dari P43 sampai P45. Nah, di sini kita nggak butuh alatnya ya teman-teman, jadi dikosongin aja. Jadi totalnya dari pekerjaan pemasangan topeng itu 85.000. Oke, next selanjutnya ada pekerjaan galian fondasi. Nah, ini sama, kita copy dulu. Di sini, kita kasih kodenya di sini, pekerjaan galian fondasi 2.1. Pekerjaan galian fondasi. Oke, nah ini kita cari di AHSP-nya pekerjaan galian tanahnya ini kan beda-beda, ada yang sedalam 1 meter atau 2 meter. Nah, berhubung tadi tinggi pondasi kita itu 1,9, berarti masuknya yang di sedalam 2 meter. Apa sih bedanya? Bedanya itu nanti di koefisiennya. Untuk item pekerjaannya tetap sama. Yang kita butuhin hanya pekerja dan mandor. Berarti yang kepala tukang dan tukang kayu ini kita delete. Terus bahannya kita nggak butuh. Berarti ini paku dan kayu perancah kita delete. Ini juga kita hapus dulu ya. Nah, totalnya butuh 13.750 untuk pekerjaan galian pondasi. Oke, untuk pekerjaan selanjutnya adalah pekerjaan lantai kerja. Nah, di sini pekerjaan nah, pekerjaan lantai kerja di sini itu tuh di peraturan wali yang aku pakai sekarang itu nggak ada teman-teman. Nah, terus cara mengakalinya gimana? Aku pakai perwal dari lihat di PUPR. Kenapa gitu? Karena di sini nggak ada, terus aku cuma mau lihat koefisiennya aja sama item pekerjaannya aja. Nah, untuk item pekerjaannya, jadi kalian bisa nih, kalau misal di sini nggak komplit, bisa pakai di HSP yang lainnya. Oke, sini tuh untuk lantai kerja itu kurang lebih item tenaganya itu ada 4.
Tambahannya itu ada 4 juga. Start. Nah, pertama jelas kita butuh pekerja, yang kedua kita butuh tukang. Itu otomatis kita butuh kepala tukang, butuh mandor. Nah, bukunya langsung kita drag aja. Nah, untuk koefisiennya itu di sini ada 1,5, terus 0,25, kalau tukangnya itu 0,28, 0,0. Ini sama, kita drag ke bawah. Nah, untuk ini juga sama. Ini penjumlahnya kita cek juga. Nah, untuk item bahannya, yang pertama itu kita butuh Portland semen, kita butuh pasir, muntilan, kita butuh batu pecah setengah. Nah, nama ini tuh harus sama yang ada di DUP ya teman-teman. Terus kita butuh air. Oke, kita kasih nomor, kita copy di sini sama, kita copy di sini. Nah, untuk koefisiennya itu di sini 0,33, terus 0,75, terus 1,029, terus 0,215. Ini juga. Nah, airnya oke, benar. Ini ada yang nggak kebaca teman-teman, yaitu di bagian air. Coba kita cek di daftar UB-nya. Kita copy aja. Nah, otomatis kebaca yaitu habis sekitar 274, 240, 50 rupiah. Oke, selanjutnya adalah kita menghitung pekerjaan pasir uap. Stepnya sama, mengulang sampai volumenya itu, perhitungan volumenya selesai. Oke, selanjutnya yang ketiga itu pekerjaan tadi apa? Pasir uap. Oke, kita cari di sini di ASP. Nih, pengurukan dengan pasir uruk dibutuhkan pekerja mandor. Jadi di sini tuang batu kerap ini kita delete. Nomor 2. Terus untuk itemnya tuh cuma butuh pasir uruk. Kita tulis di sini pasir uruk. Nah, jam mandor terus kita perhatikan lagi koefisiennya teman-teman. Koefisiennya itu di sini 0,3, 0,01, terus 1,2. Nah, ini jangan panik, kita coba bukan dulu. Nah, ini totalnya ada di 177.635.000 rupiah. Oke, jadi untuk kita bikin analisa harga satuan pekerjaan itu sudah selesai. Selanjutnya kita bikin ini teman-teman, analisa harga satuan, jadi kayak rekapnya. Nah, kenapa gitu? Ini tuh minimalisir juga selisihnya. Nah, yang pertama itu kita tulis di sini penomorannya. Nah, penomorannya itu harus sesuai dengan ada yang di volume ini. Jadi kalau misalnya nomornya 1.1, 1.2, kita tulis 1.1, 1.2, dan seterusnya. Tuh ya teman-teman, berarti ini, terus, nah, ini, anggaplah ini belum. Ya. Untuk uraian pekerjaannya, biar nggak salah, itu kita pakai rumus VLOOKUP lagi teman-teman. Caranya gimana? Caranya yang pertama adalah VLOOKUP. Ini sama dengan VLOOKUP. Kita select ini angkanya 1, terus pakai titik 2, terus kita ke volume teman-teman. Ke volume kita drag dari B sampai R, terus untuk nama itu tuh ada di kolom nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis 5, false. Nah, ini jangan lupa di kunci ya teman-teman. Ini di pekerja pembersihan lahan itu kita kira-kira butuh apa aja sih? Kita bisa lihat di sini AHSP-nya. Nah, di sini kita butuh pekerja dan mandor. Kita copy, select di sini. Ini cara manual. Nah, untuk satuannya itu kita juga sama. Pakai rumus VLOOKUP-nya itu ya teman-teman. Gimana caranya? Ini sama dengan VLOOKUP di select pembersihan lahan ini. Oh, di B11 ini kodenya ini. Ini terus kita ke volume. Kita drag B sampai R. Terus nomor 7. Ya kan? 5, 6, 7. Terus habis itu false. Nah, ini juga sama, jangan lupa di kunci. Nah, di sini untuk volumenya, itu total volumenya itu sama, kita pakai rumus VLOOKUP juga. Nah, biar cepat nih kita copy, kita paste di sini. Ini kita edit dulu B sampai R. Nah, di sininya kita 17.
karena di sini ada di nomor 17 ininya, di totalnya itu dia di kolom nomor 17. Oke, nah udah setelah itu kita masukin koefisien, ini masukinnya manual, ini tinggal kita copy aja di sini. Nah, ini cara ngitungnya adalah ini koefisiennya dikali total volumenya. Nah, ini jangan lupa dikunci. Nah, ini jangan lupa dikunci depan belakang. Kenapa harus gitu? Karena biar kalau di-drag itu tuh dia nggak geser. Nah, contohnya nih. Oke, dia tetap dikali 715 gitu, teman-teman. Untuk harga satuannya juga sama. Kita pakai rumus VLOOKUP juga dari C ke H nomor 4. Tapi ini tidak ubah. Dari C ke H sini di nomor 4. 1, 2, 3, 4. Terus untuk jumlah harganya itu tinggal dikali harga satuan kali koefisien total volumenya berapa. Terus nanti di total harganya yaitu penambahan ini. Itu untuk satu pekerjaan. Untuk pekerjaan selanjutnya sama, konsepnya sama, terus mengulang. Jadi ini kita copy aja tadi bawahnya, terus kita ganti di 1.2. Nah, kalau kita VLOOKUP penamaannya itu otomatis langsung berganti, teman-teman. Di sini juga langsung berganti, itu pemasan full print volumenya 324. Emang benar 324 ya, benar. Di sini pemasan full print 324. Oke. Terus untuk item pekerjaannya itu apa aja? Nah, ini kita bisa copy dari sini. Oke. Terus ini juga kayu balu ini juga kita copy. Setelah itu sama ini langsung ke VLOOKUP. Nah, ini kita copy juga dari HSP-nya. Ini harus teliti. Ini kita coba cek, ini kan C15, sedangkan kita butuhnya tuh di C18. Terus kita drag ke bawah. Oke, dia udah otomatis ya, teman-teman. Ini juga kita tinggal drag ke bawah. Ini tinggal kita drag ke bawah, ini zoom. Nah, totalnya ada di 27 juta. Oke, untuk pekerjaan selanjutnya ada pekerjaan galian pondasi 2.1. Ini kita copy. 2.1. Nah, pekerjaan galian pondasi. Galian pondasi kita butuh apa aja? Pekerja dan mandor. Oke, kita copy. Ini selain kita delete. Untuk koefisiennya jangan lupa. Nah, ini juga jangan lupa dicek. Ini kita ke 26. Nah, kita drag ke bawah, terus yang udah otomatis ke VLOOKUP, ini kita. Nah, oke. Selanjutnya ada pekerjaan lantai kerja pondasi. Sama konsepnya, kita copy lagi. Ini harus teliti. Kerjaan lantai kerja. Nah, di sini kita copy. Terus untuk koefisiennya jangan lupa kita copy juga. Terus nantinya juga sama. Ketiga, oke. Dia benar. Nah, ini kita cek dulu, teman-teman. Ke 29. Oke, lalu kita drag. Ini kita drag dari sini ke sini. Nah, ini juga kita drag dari atas ke bawah. Ini, terus kita lihat penjumlahannya. Kita cek harusnya sampai bawah sini. Oke. Terus yang terakhir kita ada pekerjaan pasir urut ya, teman-teman. Sama. Kita copy. Ya. Pekerjaan pasir urut. Nah, pasir urut di sini kita butuh apa aja? Kerja mandor dan pasir urut. Mandor dan perkonsumen kita hapus dulu. Koefisiennya kita copy. Nomor C38. Maaf. Oke. Ini udah otomatis ya. Oke, selanjutnya untuk kita bikin analisa harga satuan pekerjaan itu udah semua. Kita bikin tabel dulu. Nah, ini jangan lupa kita total semuanya. Kenapa di total? Karena nanti harga di ANT, harga di RUP, sama di RAP itu harus sama. Yaitu 46 juta. Selanjutnya kita bikin di daftar analisa harga satuan pekerjaan. Nah, ini tuh apa aja isinya nanti. Oke, yang pertama kita nulis kodenya dulu. Kodenya itu 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3. Nah, untuk uraian pekerjaannya itu kita rumus ya. Ini pakai, lagi-lagi kita pakai VLOOKUP. Ini kita pakai yang di volume. Ini kita drag dari B sampai R. Terus buat nama itu tadi di nomor 5.
false. Nah, ini jangan lupa dikunci. Kita drag ke bawah. Nah, otomatis untuk kodenya juga sama. Kodenya itu kita ambilnya dari HSP ya, karena kan ada kodenya itu di HSP-nya. Jadi, berarti di lookup ini ke HSP. Nah, kodenya itu dari sini sampai P sini. Jadi ini tuh buat mempermudah aja sih. Terus di nomor 8, false. Kenapa nomor 8? Karena ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kodenya di sini. Oke, setelah itu kita kunci, kita drag ke bawah. Nah, terus untuk yang satuan itu sama, kita pakainya di volume, VLOOKUP-nya dari volume. Ini biar cepat aja. VLOOKUP-nya dari volume B sampai R. Nah, untuk satuan itu tuh di nomor 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satuan di sini. Ini kita drag ke bawah. Nah, untuk harga satuan itu tuh kita pakainya di HSP. Jadi VLOOKUP, terus ini, terus kita ke HSP-nya ya teman-teman. Nah, kita drag dari G sampai P. Nah, itu ada di nomor 10. False. Jangan lupa formatnya diganti. Oke. Setelah itu, ini udah selesai untuk daftar analisa harga satuan kerjaan. Selanjutnya kita bikin rekapitulasi upah, bahan, dan alatnya ya teman-teman. Nah, untuk ini kita bisa copy, untuk uraiannya itu bisa copy dari sini. Misal ini, kerja, pokoknya ini kita pakai rumus VLOOKUP. VLOOKUP kita dari pekerja, dari C, terus ini kita ke daftar upah bahan alat. Nah, ini kita drag dari C sampai H. Sampai H itu di nomor 1, 2, 3. Nah, ya, terus kita kunci. Ini kita drag ke bawah. Terus untuk volume teoritis, itu tuh nanti kita pakai rumusnya rumus sum if. Sum if-nya gimana? Jadi gini, yang pertama itu kita sama dengan sum if, itu kita ke ANT dulu. Nah, kita drag dari D16, itu sampai ke pekerjaan paling akhir yaitu D1. Setelah itu kita ke RUBA, kita select ini C16, terus kita ke ANT lagi, habis itu ini yang volume C16 sampai C41, kurang tutup. Nah, setelah muncul ini jangan lupa dikunci di bagian C16-nya, karena biar kalau di-drag dia nggak sama semua jadinya. Nah, oke. Terus selanjutnya ada di, kita mau masukin harga satuan. Harga satuan itu sama, kita pakai rumusnya VLOOKUP. Terus habis itu ke pekerja, ya, select C16. Terus kita ke diubah. Diubah itu kita drag ini C sampai H. Terus habis itu nomor 4, 1, 2, 3, 4. False. Nah, ini jangan lupa dikunci. Oke, ini kita drag ke bawah. Ini jumlah harga itu harga satuan dikali volume teoritis. Berarti ini kita lihat. Nah, ini harusnya tidak G tapi F. Oke, selanjutnya kita drag ke bawah. Oke, selanjutnya ini kita tutup. Oke, selanjutnya kita ke setelah bikin rubah. Oh iya, ini jangan lupa di zoom. Nah, totalnya 46.339, 905. Sampai sana. Terus selanjutnya, langkah selanjutnya kita bikin RAB-nya teman-teman. Nah, RAB-nya untuk penomorannya itu sama kayak ini di sini. Jadi ini kita copy aja dari sini. Untuk uraian kerjanya itu kita pakai VLOOKUP.
ya, view ini, terus kita ke volume, select lagi dari B sampai R, untuk urian pekerjaan tadi di nomor 5. Setelah itu, kita kunci dulu, jangan lupa, enter. Nah, setelah itu kita ke volume itu sama, kita manggilnya, kita pakai VLOOKUP, manggil dari sheet yang volume. Nah, biar cepat, ini kita copy aja, kita taruh sini, ini kita edit ini B sampai R. Nah, volume itu ada di nomor 17 ya. Kenapa 17? Karena di sini dari B sini sampai R sini totalnya ada urutan ke 17 gitu. Udah, setelah dikunci kita drag ke bawah. Nah, untuk satuan juga sama, kita pakainya manggilnya VLOOKUP juga tapi dari volume sama copy. Terus di sini B sampai R. B sampai R, terus kalau volume itu di nomor satuan itu di nomor 17. Terus kita drag. Oke, terus untuk harga upah itu kita manggilnya dari HSP. Ini sama dengan VLOOKUP ini, terus kita ke HSP, terus kita dragnya dari D sampai P, nomor 13. Terus ini, oh ya ini jangan lupa, formatnya itu diganti counting. Ada ke bawah. Nah, ini udah otomatis manggil dari yang HSP tadi. Terus untuk harga bahan, itu sama konsepnya, sama kayak ini, kita copy aja. Setelah, nah, kalau bahan itu kita mulainya dari P sampai P nomor 12. Dari P sampai P, dia di nomor 12 harga bahan dulu. Terus, ini udah dikunci, kita drag. Nah, ini kenapa strip? Karena di sini dia nggak ada bahannya. Terus untuk yang alat sama, kita copy, kita paste. Nah, kalau untuk yang alat sama, dari ANT juga, tapi di sini F sampai P. Terus di sini berarti nomor 11. Nah, udah, terus kita drag ke bawah. Oke, kenapa di sini strip semua? Karena emang kita nggak pakai alat. Oke, terus untuk selanjutnya, untuk menghitung harga satuan tuh, di sini ada bentukannya 5 tambah 6 tambah 7. Berarti ini ditambah, maaf, ditambah ini ditambah ini. Nah, kita drag ke bawah. Nah, untuk total biaya, itu kita pakainya sum. Ini. Volume. Nah, ini jangan lupa dikunci dulu. Oke, lalu kita total sum. Nah, hasilnya 45.295. Nah, di sini apa nih kira-kira yang beda dari total biayanya? Karena kan di sini ANT-nya udah sama 45.399, RAP-nya kok beda? Itu gimana caranya? Kita bisa kolomin dulu. Nah, untuk kita tahu biar nyesuaiinnya gimana, itu tuh gini, di sampingnya ini kita VLOOKUP dari ANT. Jadi VLOOKUP ini, terus kita ke ANT. ANT-nya kita blok dari B sampai N, terus urutan 13 di sininya, terus false. Nah, ini. Terus kita kunci dulu. Nah, ini kita drag ke bawah. Nah, terus di sini kita rumus C, kita rumus ini kurang sama ini. Nah, yang beda nih dari ini, kira-kira apa yang berbeda? Kita coba cek di ANT-nya tadi di pekerjaan ke lantai kerja. 1,67. Oke, udah benar. Terus di analisis harga satuan pekerjaan. Nah, ini dia belum ke select semua teman-teman. Nah, oke. Itu kita select ke B. Nah, udah sama itu 46.339.90524. Oke. Oke, kira-kira begitu cara pengerjaan rincian anggaran biaya pada sebuah proyek dengan sederhana itu pekerjaan berjamaah, blueprint, kalian fondasi lantai kerja dan masih rubrik. Sekian dari aku. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah and see you.